Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya doakan semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Karena biar bagaimanapun juga, kesehatan adalah hal yang nomor satu. Dalam obrolan kali ini, Bang Toyib 207 akan mencoba menyoroti tentang tindak tanduk atau perilaku atau tingkah laku para Habib-Habib Yaman yang ada di Indonesia. Mereka itu kompak dalam hal tidak mempunyai faedah apapun. Mereka justru cenderung mau merusak tatanan kehidupan yang ada di Indonesia ini. Sebetulnya kalau mereka sadar, sebagai tamu, ya saya katakan tamu, karena mereka itu dari Yaman dan tinggal di Indonesia. Ya, jadi statusnya itu tamu. Nah, sebagai tamu itu harusnya kan bersikap sopan, santun, ya, baik, lemah lembut. Tapi apa yang terjadi, saudara? Itu justru kelakuan mereka itu sangat-sangat, kalau dibilang tidak beradab ya berarti sama dengan biadab, ya, sangat biadab. Coba bayangkan, Habib-Habib ini kelakuannya sangat-sangat menyakitkan hati. Kenapa? Karena ada yang berperan sebagai pemalsu kuburan, terus ada yang berperan sebagai pembelok sejarah, ya. Diponegoro katanya bukan orang Jawa, katanya orang Yaman. Terus Imam Bonjol katanya dari kalangan Habib Pahlawi. Lagu kebangsaan Indonesia adalah katanya nih ciptaan Habib. Tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan katanya atas saran dari Habib. Ya, itu semuanya bullshit atau omong kosong ya, omong kosong. Itu klaim sepihak. Dan sayangnya dari pihak pemerintah atau siapapun yang berwenang dalam hal ini, katakan bagian sejarah ya, sejarawan, itu harusnya tampil dan mengcounter apa-apa yang sudah dibelokkan oleh ini imigran Yaman ini, para pengungsi Yaman ini, ya. Jadi mereka semua itu kompak dalam rangka menghancurkan Indonesia. Jadi mereka itu punya peran masing-masing, ya. Yaitu tadi ada yang berperan memalsukan sejarah, ada yang berperan memalsukan makam, ada juga yang berperan sebagai waliullah, ada juga yang mereka ngarang-ngarang lah. Kalau ceramah itu isinya cuma sekitar membangga-banggakan kakek nenek moyangnya itu. Tidak ada lagi. Bahkan dalam acara Maulid Nabi pun, yang seharusnya ini acara Maulid Nabi kan acara memperingati lahirnya ya Nabi besar kita ya, Nabi Muhammad SAW. Toh di dalam acara Maulid Nabi itu pun isinya hanya itu aja, itu cerita halu, mengunggul-unggulkan klannya, ya, mengunggul-unggulkan atau memuja-muja kota Tarim, ya kan, itu aja. Tidak sedikit pun bercerita tentang bagaimana menceritakan Nabi Muhammad dari kecil sampai menjadi Nabi. Nggak ada ceritanya. Ataupun setidaknya itu yang menceritakan para sahabat Nabi, nggak ada. Paling yang diceritakan itu ya Habib-Habib saja itu.
ini lama-lama muak gitu ya kalau mendengar mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Habib itu. Bahkan ada yang sangat-sangat menyakitkan hati, yaitu diantaranya seperti Rizik Syihab lah ya. Rizik Syihab itu kalau ngomong itu menyakitkan hati, nggak pernah mengenakan hati, nggak pernah. Mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya dan mulutnya itu jauh sekali dari akhlak Rasul, sangat jauh. Jadi ini sesuatu yang aneh ya cara saya. Cuman saya heran ya, orang begini masih ada yang mendengarkan ya. Orang begini masih ada pengikutnya tuh. Saking bodohnya ini Mughibin ini. Ininya nggak dipakai. Sudah terang benderang bahwa mereka itu bukan jurat Nabi. Bukan. Percayalah. Tidak sedikit tokoh-tokoh ya dari pribumi ya, tokoh masyarakat ya, itu mengatakan hakul yakin bahwa klan Balawi itu bukan dzurriyyah Nabi. Memang benar, dari segi sejarah tidak nyambung ya, dari manuskrip tidak ada manuskrip, bahkan dari DNA mereka tidak berani tes DNA karena mereka tahu bahwa kalau tes DNA pun hasilnya pasti beda dengan DNA-nya Nabi Muhammad. Mereka udah tahu. Makanya biar diapa-apakan dia tidak mau pokoknya tes DNA. Inilah kelicikan-kelicikan kaum Balawi ya. Nah, untuk obrolan kali ini saya khusus menyoroti Rizik Syihab. Saya tidak akan memanggil Habib Rizik Syihab, bukan. Karena apa? Saya nurutin ajaran Rizik Syihab. Rizik Syihab itu di dalam satu ceramahnya mengatakan, jangan kita memanggil dengan gelarnya orang pribumi. Ya, misalnya Dr. Sugeng, panggil saja Sugeng. Ya kan? Misalnya Profesor Menahem, panggil saja Menahem. Misalnya Kiai Haji Imaduddin, panggil saja Imaduddin atau Imad. Ini kan kurang ajar, sangat-sangat kurang ajar. Tidak ada rasa sedikit pun rasa menghormati terhadap orang lain. Apakah ini sifat cucu Rasulullah seperti ini? Nah, untuk itu sekali lagi saya akan menyoroti tentang si Rizik Syihab ini, atau Fir'aun Yaman lah ya katakan. Si Fir'aun Yaman ini kalau ngomong ya itu selalu menyakitkan hati, selalu, padahal itu dosa. Setidaknya kalau dia mengaku orang Islam atau Muslim kan takut dosa, menghina, mencaci maki, memfitnah, merendahkan, itu kan dosa sebetulnya. Tapi mengapa dia itu melakukannya berkali-kali, bahkan setiap ceramah selalu menghina dan merendahkan ya, sangat merendahkan pribumi. Kurang ajar sekali ini. Jadi tidak ada baik-baiknya nih menurut pandangan saya si Rizik Syihab ini atau si Fir'aun Yaman ini ya. Satu. Yang kedua, si Fir'aun Yaman ini selalu menantang-nantang. Semua orang ditantangnya, ditantang perang, semuanya. Anda jangan pura-pura tidak tahu ya, video Rizik Syihab nantang perang itu puluhan gitu, beredar di mana-mana, semua orang tahu lah ya, semua ditantang perang, pribuminya ditantang perang, kiai-kiai yang tidak sejalan dengan si Fir'aun Yaman ini ditantang perang, pemerintah ditantang perang. Dan coba saya ingin sekali-kali coba
Rizik Syihab itu nantang TNI perang, coba saya pengen tahu, berani nggak Rizik Syihab menantang perang TNI? Saya pengen tahu. Saya yakin sekali, aku yakin kalau Rizik Syihab nantang perang TNI, aduh, berak di celana kali. Si Rizik Syihab ini bisa-bisa berak di celana. Nggak usah TNI yang maju, 2 orang Kopassus saja yang datang itu melawan Rizik Syihab dan FPI-nya, ditambah HTI-nya, ditambah PA212-nya, ditambah Islam-Islam radikalnya, habis sama 2 Kopassus saja, 2 saja. Kalian bisa apa? Rizik, kamu itu bisa apa? Kamu ngaku-ngaku komandan perang di Poso lah, perang di mana-mana. Itu bohong besar. Saya tahu Rizik itu aslinya nggak punya nyalinya segini nih. Dia berkor-kor itu karena di lingkungan Mukibinnya. Dia berani berkor-kor karena dikelilingi oleh Mukibinnya dan orang-orangnya. Mereka nantang perang, gua kepret masuk kuburan lu. Ngomong begitu kan karena dikelilingi Mukibin, ya kan? Rame-rame di kelompoknya. Coba kamu Rizik, ngomong kayak gitu di depan Kopassus, berani nggak? Saya tantangin, berani nggak? Ya, ini kamu itu sudah harusnya bersyukur, beruntung hidup di Indonesia, dihormati, ya kan, nggak pernah diganggu. Malah sekarang kalian membuat ulah, ya, memerongrong NKRI, memalsukan sejarah, memalsukan makam, nantangin pribumi. Kamu punya kekuatan apa, Jack? Apakah kamu pernah latihan tempur? Apakah kamu pernah latihan bela diri ala militer? Apakah kamu pernah latihan berdarah-darah melawan musuh dalam perang? Orang bodinya aja kayak gitu, udah pendek, perutnya besar, ya, kakinya kecil kayak gitu, bisa apa? Tendangan nggak bisa, saya yakin nggak bisa. Pukulannya pun tak bertenaga, enggak. Kamu bisa apa, Jack? Kecuali kamu itu bekas militer, bekas Kopassus, atau pasukan khusus yang elit, mungkin masih ada kekuatan. Tapi kamu kan bukan siapa-siapa, nantangin orang. Di mana-mana kalau ceramah selalu nantangin orang. Siap perang, kapan? Tentukan harinya, tentukan tempatnya. Kamu itu sudah belagu sekali. Kamu dikepret sama Hercules ya, langsung mati kamu. Langsung mati. Gak pakai kecut-kecut sekalipun. Kamu dikepret sama orang-orang pribumi yang biasa bela diri, habis kamu. Kamu kan ngomong kayak gitu karena dikelilingi Mukibin. Dan nanti pun kalau benar-benar terjadi perang, kamu itu ngumpet, kamu itu sembunyi, jelas, kamu itu sembunyi. Yang berantem itu pribumi dan pribumi, ya, karena kamu bisanya adu domba. Nggak bisa perang yang sesungguhnya, nggak bisa, ya. Jadi mengadu domba antara pribumi dan pribumi supaya berkelahi, atau pribumi melawan pemerintah. Nah, kamu sembunyi. Ini kan bangsat namanya, kurang ajar. Nah, udah jelas-jelas ya, kamu juga dulu yang ngomong kan,
barang siapa yang mengaku durian Nabi, wajib hukumnya untuk tes DNA. Kamu sendiri nggak berani tes DNA. Tidak ada satupun Habib yang berani tes DNA, ya, karena takut ketahuan bahwa haplogrupnya G itu Yahudi Askenazi, ya, bukan durian Nabi. Makanya biar dunia runtuh sekalipun nggak akan mau tes DNA. Percayalah. Jadi mukibin yang sampai detik ini nih masih jiratin pantatnya Rizik Syihab, itu tolol, otaknya nggak dipakai, goblok, atau memang sudah disesatkan oleh Allah, ya, tidak dibukakan pintu kebenaran, tidak ada. Jadi tiap hari dilurus-luruskan oleh para pribumi yang masih punya takwa, tetap tidak percaya, seolah-olah hatinya sudah membatu, sudah tertutup. Ini para mukibin yang ini, ya, membabi buta, ya, taklid buta, sampai mencium kakinya Bahar. Bila perlu cium itu anunya, pantatnya dicium. Bahar, tolong dibuka sarungnya sama celana dalamnya, saya mau jilatin. Gitu, kenapa tidak begitu sekalian? Hah? Kamu ingat nggak? Kamu bisa baca Al-Quran, kamu bisa sholat, ya kan? Kamu mengerti tentang agama Islam. Siapa? Kan dari kiai-kiai kampung dulu waktu kamu kecil. Nah sekarang setelah gede, dewasa, ya sudah kaplak, sekarang malah sekarang membela-bela Habib Yaman yang tidak jelas jeruntungannya, tidak jelas siapa mereka, tidak jelas nasabnya. Kamu hanya dibohongi dengan nanti kamu akan dapat syafaat kalau mempercayai Habib. Goblok kan kalau kamu percaya. Wajar dong kalau kita menanyakan, kalau kalian mengaku Habib, mana buktinya? Gak bisa buktikan kan? Kok kenapa kalian percaya? Kan berarti bodoh, ya, goblok sekali. Kembali lagi ke Rizik Syihab nih, si Fir'aun Yaman. Si Fir'aun Yaman ini selalu menantang-nantang dalam ceramahnya, siapa saja ditantang. Kamu belum pernah lihat bagaimana kerasnya latihan militer, ya. Itu aja mereka sudah latihan, sudah ngetop, nggak keluar-keluar, nggak pernah nantang-nantang siapa. Tapi kalau ada musuh, tidak akan mundur. Nah kamu si Rizik Syihab, si Fir'aun Yaman ini nggak bisa apa-apa, tapi keluar-keluar selalu nantang-nantang. Sadar nggak kamu? Rizik, sadar nggak kamu? Hah? Jangan anggap orang pribumi ini satupun tidak ada yang berani sama kamu. Semua orang justru berani sama kamu. Jujur saja, kalau kamu ceramah di depan saya atau setidaknya dekat dengan saya 2-3 meter dari saya berani ambil risiko. Paling saya dikeroyok muhibin, ya, ketempelan kamu di panggung gitu. Serius nih, kalau kamu nantang-nantang pribumi, saat itu juga saya tempelan di panggung. Saya berani ambil risiko. Paling saya digebuin sama muhibin. Tapi jangan lupa pula, pada akhirnya kami akan meroyok Anda. Karena saya setelah digebukin, semua teman-teman saya, semua saudara saya, semua yang seiman dengan saya pasti membela saya dan akan hantam balik kepada klan Pahlawi juga. Satu hal lagi, Rizik selalu nantang-nantang, tapi menggunakan pribumi. Coba Zik, kamu nantang, datangkan perang, tapi khusus Pahlawi saja, tidak ada pribuminya. Berani nggak? Berani nggak? Oke.
begitu, yuk kita lihat bagaimana kerasnya latihan militer ini. Jangan dianggap ringan ya. Kamu kalau melawan militer atau tentara atau TNI, berak-berak di celana. Saya pastikan itu. Kamu berak di celana, Jack. Ayo kita lihat bagaimana kerasnya latihan militer. Nah, itulah berat kan? Seperti itu jadi militer, seperti itu jadi tentara. Jadi kamu jangan anggap enteng, Jack. Fironiaman, buka matamu tuh, lihat kan? Begitu beratnya jadi TNI. Kamu menghina-hina TNI, menghina-hina polisi, menghina-hina pemerintahan Indonesia. Kamu sebaiknya minggat aja ke Yaman. Coba kamu lihat. Paling di sana jadi penggembala kambing, tidak lebih. Nah, untuk saudara-saudara kita yang tadi sudah melihat latihan militer, saya ingin jawaban Anda di dalam komentarnya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi kalau Rizik Syihab dan kawan-kawannya atau segerombolannya melawan TNI perang? Apa yang terjadi? Saya tunggu jawabannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.